Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Uki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memastikan pasokan pangan terjaga di masa pandemi COVID-19 dan memberikan insentif kepada para petani dan nelayan. Ditemui sebelum sidang paripurna pembukaan masa sidang di gedung DPR RI Jakarta, Yohanes Lema mengatakan ketersediaan bahan pangan harus terjaga dan terpenuhi. Kebijakan ketahanan pangan didorong melibatkan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia dalam mengembangkan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Masyarakat ini dalam situasi apapun itu harus makan 3 kali sehari, ya. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi perhatian buat kita. Ya, kita tahu bahwa dunia internasional sendiri sudah memberikan sinyal bahwa dalam situasi pandemi ini, ya, ketersediaan pangan, ketahanan pangan, bahkan kemandirian pangan itu harus betul-betul kita bisa jamin. Anggota Komisi 4 DPR RI Yohanes Lema menambahkan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional harus dibangun dan dikelola secara baik dengan memaksimalkan produksi dalam negeri dan membatasi impor termasuk distribusi pangan impor serta perlu memberikan insentif pemulihan ekonomi kepada para petani dan nelayan. Kalau banyak negara produsen pangan itu menahan stok pangan mereka, ini kan bisa berdampak kepada kita mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri kita. Nah, hari ini kita harus berpikir dalam jangka menengah dan mungkin jangka panjang, kita harus mulai memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mulai mandiri. Ajib dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, DPR RI menerima masukan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengenai pasal pers dalam draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya pemerintah memasukkan 2 pasal terkait dengan pers dalam draft rancangan undang-undang tersebut. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi DPR RI, IJTI menyampaikan masukannya kepada DPR RI untuk mencabut pasal mengenai pers dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya menegaskan, skema penyerapan kerja pelaku media harus diperjelas karena rancangan undang-undang ini membahas mengenai cipta kerja. Kebebasan persnya seperti apa, termasuk saya juga bertanya tadi, kalau ini relevansinya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, skema industri medianya akan seperti apa, berapa modal yang berjalan, berapa industri yang bisa digerakkan. Kenapa? Namanya saja Cipta Kerja. Tentu kita harus melihat dari industri media kita yang sekarang berkembang, itu bagaimana kemudian proses skema penyerapan tenaga kerjanya, berapa kemudian investasinya. Dulu di dalam undang-undang pers atau sebelumnya kan kita ada skema. Willy Aditya menjelaskan DPR akan membahas hal ini lebih lanjut dengan mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi. DPR ini adalah ruang dialog dari kepentingan. Jadi kalau semuanya punya kepentingan yang sama, punya concern yang sama, berarti selesai ya. Nah, kita lihat nanti dinamikanya di floor gitu, di dalam sidang. Apa kemudian juga kepentingan-kepentingan, apa juga kepandangan-pandangan dari fraksi-fraksi lain. Alfi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tim pengawas penanganan bencana COVID-19 DPR RI meminta Kementerian Sosial beserta pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data agar anggaran negara untuk penanganan dampak COVID-19 dapat diantisipasi. Ditemui usai melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Sosial, Ketua Tim Was Penanganan Bencana COVID-19 DPR RI, Muhaimin Iskandar mengatakan, sinkronisasi data masih menjadi masalah utama karena kecocokan data menjadi kebutuhan utama dalam penanganan dampak COVID-19 untuk menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. Data masih menjadi problem utama kita sehingga perencanaan kita dari APBN maupun perencanaan dari APBD betul-betul harus sinkron sehingga satu tidak tumpang tindih yang menerima bantuan, yang kedua tidak ada lagi yang tidak menerima bantuan padahal memiliki hak untuk menerima bantuan. Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan, inkonsistensi data menyebabkan pembagian bantuan sosial dinilai tidak merata. Untuk itu persoalan data tersebut diharapkan dapat diantisipasi secara maksimal.
Lisda juga mendorong setiap pemerintah daerah di Indonesia segera memperbarui data kependudukan. Ini perlu pendataan yang betul-betul jeli ke depannya, karena kita maunya Indonesia ini masalah pendataan itu seharusnya itu sudah aman ya, dan ini perlu adanya dari masing-masing daerah itu juga memang mereka juga harus segera mengupdate data terbaru. Nah, jadi jangan data yang lama, karena tidak semua wilayah itu ternyata aktif. Mario dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari pimpinan DPR tanggapi tuntutan kasus penyerangan Novel Baswedan setelah jeda. Berikut ini. Pemirsa, terkait dengan tuntutan 1 tahun penjara terhadap 2 penyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan, pimpinan DPR RI berharap agar Komisi 3 DPR untuk segera mengadakan rapat dengan Kejaksaan Agung untuk dapat melakukan pendalaman terhadap tuntutan tersebut. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, mencermati perkembangan dalam kasus Novel Baswedan, Komisi 3 DPR yang membidangi hukum dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengan Kejaksaan. Komisi 3 DPR akan melakukan pendalaman terhadap perkembangan kasus tersebut. Kalau mencermati perkembangan yang ada dan juga mencermati perkembangan di DPR, saya dengar komisi yang membawahi penegakan hukum, yaitu Komisi 3, dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengan Kejaksaan untuk kemudian melakukan pendalaman soal tuntutan yang sudah diambil. Sufmi Dasko menambahkan, di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia saat ini, DPR RI akan terus berjuang dalam upaya mengakomodasi setiap aspirasi masyarakat. Saat ini sudah kami pantau di DPR dan mudah-mudahan dalam masa sidang kali ini yang baru mulai hari ini kita akan lebih produktif di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda kita. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 3 DPR RI mengkritisi peranan kepolisian, TNI, dan juga pemerintah daerah dan tim gugus tugas penanganan COVID-19 dalam proses persiapan pemberlakuan situasi new normal di sejumlah daerah. Ditemui sebelum sidang paripurna pembukaan masa sidang di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, pemberlakuan status new normal secara meluas di berbagai wilayah harus dikaji dan diinvestigasi agar mampu mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Pekerjaan-pekerjaan saat ini adalah pekerjaan-pekerjaan detailing. Memang ada beberapa yang harus kita jaga ketat, harus ada pengawasan ketat, tapi juga ada beberapa yang sudah yang kita katakan ya mendekati zona aman. Untuk itu tentunya penerapan ya dalam konteks keamanan, dalam konteks pengawasan itu juga tidak bisa diberlakukan secara baku dan umum. Jadi case by case ya, wilayah per wilayah. Arteria menegaskan semangat optimisme dan kerjasama seluruh pihak di Indonesia akan mampu mengatasi berbagai permasalahan bangsa dan negara dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk percaya pada pemerintah, ya kemudian juga protokol-protokol yang dihadirkan, ya tolong ditaati, pastinya berguna bagi kita dan berguna bagi bangsa ini. Ajib dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, selama masa pandemi COVID-19, Indonesia dinilai mengalami liquidity shock di bidang perbankan dan demand shock di bidang barang dan juga jasa. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pun harus memiliki manajemen resiko untuk menangani hal tersebut dari segi fiskal dan moneter. Hal ini dikemukakan anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun saat ditemui pada rapat paripurna pembukaan masa sidang baru-baru ini.
Misbakun menyatakan pemerintah harus memiliki manajemen resiko untuk menghadapi kondisi luar biasa seperti pandemi, agar keseimbangan fiskal Indonesia dapat terjaga. Lebih lanjut, Misbakun menjelaskan, postur APBN tahun 2020 dan 2021 nantinya harus mampu mengantisipasi resiko krisis keuangan. Pandemi ini kan membuat kita mengalami kontraksi yang dalam, baik itu di dalam pertumbuhan maupun kalau di sektor perbankan itu akan mengalami shock liquidity. Di dalam demand kita juga akan mengalami shock permintaan, demand shock. Lah, semuanya akan menghadapi situasi tidak normal. Nah, lebih lanjut, Misbakun menjelaskan, pemerintah saat ini telah menyiapkan program sosial bagi masyarakat. Salah satunya dalam bentuk subsidi listrik bagi pelanggan dengan daya 450 volt. Kebutuhan-kebutuhan kita, bagaimana menangani UMKM, menangani korporasi tingkat menengah, dan menangani korporasi dalam skala besar, itu juga akan membutuhkan stimulus yang berbeda. Alda dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait dengan masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di bidang transportasi umum, DPR RI menghimbau pelonggaran PSBB ditujukan untuk menyeimbangkan penjaminan kesehatan serta untuk menggerakkan roda perekonomian. Ditemui saat paripurna pembukaan masa sidang, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Baco Kadi mengatakan, walaupun status masa transisi sekarang sudah dilakukan, terlebih khusus untuk transportasi umum, namun prosedur protokol kesehatan harus lebih diutamakan. Tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa tidak boleh kemana-mana, tetapi boleh bergerak kemana-mana. Itu yang diharapkan oleh pemerintah, produktif dan aman dari segi kesehatan. Tetapi bergerak kemana-mana harus memenuhi protokol kesehatan. Hamka juga menilai terjadinya sejumlah penumpukan penumpang di transportasi umum dalam masa transisi ini dikarenakan aturan yang membatasi jumlah penumpang yang ada di dalam 60 hingga 70% guna mematuhi protokol kesehatan. Biasanya dipulkan masuk harus menerima keadaan itu karena ada aturannya 70% atau 50%. Tapi kalau pesawat dan aturan Menteri Perhubungan yang baru itu 70%. Nah, kalau ada pembatasan 70% begitu, harus menambah jumlah unit angkutan atau MRT itu menambah waktu, menambah waktu dari satu tempat ke tempat yang lain. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 4 DPR RI yang meminta pemerintah menghentikan impor di era new normal COVID-19 ini. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Guntur Sasono mengungkapkan pemerintah perlu menghentikan impor pangan. Persoalan pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi suatu negara. Untuk itu, perlu adanya kemandirian pangan atau swasembada pangan secara nasional. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, menutup keran impor menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian petani di dalam negeri. Jangan memberikan peluang-peluang impor, sehingga hasil dari petani bisa langsung dibeli langsung oleh pemerintah. Nah, seperti inilah nampak bahwa petani mendapatkan suatu formulasi di dalam kesempitan ini, ada nilai yang langsung bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Anggota Komisi 4 DPR RI Guntur Sasono mengungkapkan Indonesia sebagai negara agraris dan juga negara maritim memiliki kekayaan serta keanekaragaman sumber daya alam, ketersediaan pangan mulai dari proses produksi hingga distribusi aman walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kita mempunyai iklim yang begitu bagus untuk pertumbuhan. Kita mempunyai hutan yang begitu luas, kita mempunyai sawah yang begitu luas dan aneka macam ragam produksi.
Saya pikir kalau ini dikelola dengan baik, insya Allah kita tidak akan takut. Oki Zulindra dan Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah tidak langsung menutup pasar tradisional menyusul adanya kasus pedagang pasar tradisional di Indonesia, khususnya di Jakarta yang positif terinfeksi COVID-19. Ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, kebijakan langsung menutup pasar tradisional tidak bisa diterapkan lagi saat ini demi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, menyebabkan putusnya mata rantai perekonomian masyarakat dari petani hingga ke pembeli. Pemerintah sebaiknya melakukan koordinasi yang lebih intens dengan seluruh pihak terkait di pasar tradisional dan melakukan swab test kepada para pedagang. Jadi tolong dikomunikasikan bahwa rapid test ini tidak ada kaitan penutupan pasar. Rapid test ini untuk menjaga supaya pedagang itu tidak saling tertular dan pasar tidak menjadi pusat penularan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyarankan menerapkan protokol kesehatan di pasar tradisional secara tegas seperti membuat jarak aman antar kios atau penjual, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, dan menyediakan tempat cuci tangan di banyak titik. Atau tetap semua pedagang jualan, tetapi menggunakan jalan di depan pasar yang ditutup. Sehingga lenggang, sehingga tidak umpek-umpekan, sehingga tidak dempet-dempetan. Dan mohon maaf, sirkulasi udara dan mataharinya juga terjaga. Panas-panas dikit nggak apa-apa. Jalur-jalur transportasi dialihkan dulu. Ya. Ayu dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari anggota Komisi 3 DPR RI yang meminta pemerintah daerah, tim gugus tugas penanganan wabah COVID-19 untuk selalu fokus dan juga konsisten dalam menerapkan standar kepatuhan dan kedisiplinan protokol kesehatan. Ditemui sebelum sidang paripurna pembukaan masa sidang di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, penyebaran wabah COVID-19 yang masih tinggi di daerah Jawa Timur bukan merupakan suatu kegagalan dalam upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dan gugus tugas, melainkan karena semakin tingginya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan rapid test. Arteria berharap proses penyembuhan pasien yang dirawat dan isolasi secara mandiri akan menunjukkan perbaikan terhadap pemulihan kondisi dan situasi wilayah menuju new normal. Karena kesadaran masyarakat untuk mengetes tinggi. Bisa saja memang pada saat ini ya, kan Jawa Timur ini kan baru dimulai, yang lain ya sedikit tertinggal, sehingga tatkala upaya-upaya lanjutan sudah dihadirkan, kita Jawa Timur terkesan baru memasuki tahapan-tahapan babak pemulihan. Arteria menegaskan penanganan wabah COVID-19 wajib dilakukan dengan tahapan penelusuran, testing, dan pengobatan yang lebih terukur, sehingga mampu mencegah dan meminimalisir jumlah peningkatan pasien yang terinfeksi virus. Jawa Timur menerapkan yang namanya 3T, tracing, kemudian testing, baru treatment. Nah, jadi memang ini temuan baru, cara baru, dan mudah-mudahan ini bisa lebih efektif. Kenapa begitu? Kita nggak bisa ada orang sakit satu, se-desa dihukum. Ajib dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.